Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A ini merupakan koefisien dari X kuadrat dan yang B ini juga koefisien dari X. Nah, X kuadrat dan X ini dinamakan variabel. Lalu C yang di sini sendirian ini namanya konstanta. Selanjutnya, itu untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus. Yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Dengan cara memfaktorkannya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita balik lagi ke bentuk umumnya. Untuk memfaktorkan ini berarti A X plus X1 dikali dengan X plus X2, dimana kalau misalkan nilai X1 ditambah dengan X2 maka dihasilkan nilai dari B. Sedangkan kalau misalkan X1 dikali X2 itu menghasilkan nilai C. Kalian langsung ke contoh aja ya, biar nggak bingung. Contohnya, langsung ke contohnya. Contohnya misalkan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita menggunakan pemfaktoran, yaitu nilai X kuadrat, tadi kan rumusnya X dikali dengan X. Nah, X kuadrat ini kita bagi dua, X di sebelah sini dan X di sebelah sini. Dan ingat yang tadi, kalau misalkan untuk menentukan nilai B, yaitu jika dijumlahkan hasilnya B. Kalau misalkan dikalikan hasilnya C. Di sini nilai B-nya itu 4. Ya. Di sini itu nilai B. Dan di sini itu nilai C. 4 itu berapa ditambah berapa. Dan 3 itu berapa dikali berapa. Nih, misalkan 4 nilai min 4 berarti kita hasilkan dari min 3 ditambah min 1. Min 3 min 1 kalau misalkan dikalikan jadinya plus 3. Nah, udah ya kali ini. Nah, kalau misalkan udah bentuk kayak gini, berarti diketahui nilai X dikurangi 3 sama dengan 0, atau nilai X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka nilai X1 di sini sama dengan, karena ini ada 3, jadi untuk nilai X-nya kedua ruasnya dikurangi dengan ditambahkan dengan angka 3. Negatif 3 ditambah 3, 0. 0 ditambah 3, maka hasilnya 3. Sama untuk yang X2 yang di sini juga sama. X2 sama dengan, berarti ini kan negatif 1. Untuk menghasilkan 0, maka ditambah dengan 1 kedua ruasnya. X dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 0. Dan 0 ditambah 1, maka hasilnya 1. Dan diketahui nilai X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya 1. Selanjutnya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Cara yang kedua.
Dan yang kedua ya, kuadrat sempurna. Untuk kuadrat sempurna ini hampir sama kayak yang tadi, cuma bedanya kalau misalkan ini, nih kita kembali ke bentuk umumnya dulu ya. Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalau misalkan bentuk kuadrat sempurna, nilai dari X1-nya itu sama dengan X2. Jadi syaratnya kalau misalkan yang tadi kan rumusnya X dikurangi X1 dikalikan X ditambah X2 sama dengan 0 gitu kan. Kalau misalkan yang kuadrat sempurna itu rumusnya X ditambah P dikuadratkan itu sama dengan 0. Jadi nilai dari X1 sama dengan X2. X1 sama dengan X2 kita misalkan dengan P di sini ya. Langsung ke contohnya aja ya. Contohnya misalkan X2 ditambah 6X ditambah sama dengan 0. Dari sini kalau misalkan 6 kan susah dibaginya, maka kita cari tahu yang sekiranya 6 itu sejajar dengan angka yang konstantanya. Jadi kita ubah X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 itu kita bisa hasilkan dari 9 dikurangi 4 sama dengan 0. Kenapa harus 9? Karena 9 ini kita bisa sama-sama dibagi 3 dengan angka 6-nya. Jadi sejajar, maksudnya dari keduanya ini bisa dibagi 3. Karena ini konstantanya atau C-nya jadi 2, maka nilai 4-nya dari kedua ruas kita tambahkan 4 agar di sebelah, berarti sebelah kanannya ini 4-nya hilang dan berpindah ke sebelah kiri. X kuadrat ditambah 6X ditambah 9, negatif 4 ditambah 4 kan 0, dan 0 ditambah 4 maka hasilnya 4. Nah, dari sini baru kita buat ke bentuk rumus yang tadi ya, X ditambah P dikuadratkan. Kalau misalkan X dikuadratkan berarti otomatis X kan, X 6 sama 9 kan sama-sama bisa dibagi 3, maka ditulis di sininya 3 lalu dikuadratkan sama dengan 4. Kalau benar nggak sih X dikurangi 3 dikuadratkan itu hasilnya ini? Dihitung aja nih, misalkan X dikurangi 3 dikali X dikurangi 3 sama dengan X kali X sama dengan X kuadrat. X dikali negatif 3 sama dengan negatif X negatif 3X. Ini tuh soalnya negatif. Terus ini negatif 3 dikali X negatif 3X, negatif 3 dikali negatif 3 positif 9, maka X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9, sama kan hasilnya. Dari sini kita ketahui berarti nilai X sama dikurangi 3 X dikurangi 3 sama dengan 4. Pindah ke atas ya. X dikurangi 3 dikali X dikurangi 3 sama dengan 4. Sini X dikurangi 3 sama dengan 4 atau X dikurangi 3 sama dengan 4, maka nilai X1-nya sama dengan 4 dibagi
negatif 3. 4 dikurang, karena ini 3, maka kedua ruasnya dikurangi dengan 3 ditambah dengan 3 untuk menghasilkan nilai X nya jadinya 1. Jadinya nilai X 1, X dikurangi 3 ditambah 3 berarti 0 kan, berarti sisanya X 1. 4 ditambah 3 7 kan. Untuk X 2 nya sama, maka berarti nilai dari X1 dan X2 nya pun sama, yaitu 7. Dan yang terakhir, cara yang ketiga yaitu menggunakan rumus kuadrat atau biasa dibilang rumus ABC. Rumus ABC. Rumus ABC yaitu rumusnya itu B kuadrat. X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nah, ini rumusnya. Langsung ke contohnya aja ya. Contohnya misalkan 6x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 sama dengan 0. Kita cari tahu dulu mana nilai A-nya, mana nilai B, dan mana nilai C-nya. Sesuai dengan bentuk umumnya ya. Di sini berarti ini 6 adalah nilai A-nya. Negatif 5 yaitu nilai B-nya, dan 1 itu nilai dari C. Kalau misalkan udah diketahui seperti ini, langsung dimasukkan ke rumus yang ini. X sama dengan, tadi B-nya berapa? Negatif 5 ya? Negatif 5 plus minus akar dari negatif 5 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya dikali 6 dan C-nya itu 1 dibagi 2, nilai A-nya itu 6, berarti 2 dikali 6 sama. Nah, kelihatan ya? Dari sini kita hitung aja, negatif dikali negatif 5 berarti 5 plus minus akar dari negatif 5 kuadrat yaitu 25 dikurangi 4 dikali 6 dikali 1 berarti 24 dibagi 12. Kita ke atas. Jadi ini ya. Ini kan masih nilai X nih. Masih nilai X. Kan kalau X-nya berarti ada X1 dan X2. X1, X2 dengan 5 plus minus akar 1 dibagi 12. Maka nilai dari X1-nya yaitu, jadi kita bagi 2, ada yang plus dan ada yang minus. X1-nya yaitu 5 per 12 akar 1 dan nilai X2-nya 5 ditambah akar 1 per 12 dan nilai X2-nya 5 min akar 1 dikurangi 12.
kalau misalkan akar 1 itu kan nilainya sama dengan 1. Nilainya sama dengan 1. Jadi kita ubah di sini 5 ditambah 1 dibagi 12. 5 ditambah 1 6. 6 per 12 berarti 1 per 2. Nah, di sini 5 dikurangi 1 per 12 sama dengan 4 per 12. 4 per 12 berarti 3 per 4. Maka nilai dari X1 nya setengah dan nilai X2 nya itu 3 per 4. Terima kasih. Semoga dapat dimengerti.